Ya, selamat sore untuk semuanya. Hari ini kita masuk lagi di hukum adat pertemuan 13 dengan materi hukum perjanjian adat. Ya. Jadi semua aspek dalam hukum umum tetap kita bahas di hukum adatnya, versi hukum adatnya. Ya, nanti minggu depan kemungkinan kita bahas delik hukum adat juga atau hukum. Jadi di hukum perjanjian ini mungkin kalian juga udah masuk di mata kuliah hukum perjanjian atau hukum perdata. Pengertiannya itu suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Ya. Jadi intinya perjanjian itu baru terjadi kalau sudah ada dua pihak ya yang melakukan sesuatu perjanjian untuk mencapai sesuatu tertentu. Ya, ada goalnya, ada tujuannya. Ya. Kalau istilah perjanjian di dalam bahasa asing disebut dengan kontrak. Ya. Tapi kalau dalam dunia bisnis Indonesia juga hukum kontrak, kontrak bisnis, kontrak kerja. Ya. Sebenarnya itu berasal dari bahasa Inggris, kontrak. Jadi kalau bahasa Indonesianya perjanjian. Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan kewajiban untuk menanti dan melaksanakan sehingga perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum atau legal relationship yang disebut dengan perikatan atau verbindings. Ya. Jadi perjanjian kontrak itu adanya karena adanya suatu peristiwa antar para pihak sepakat tentang suatu hal tertentu dan ada kewajiban yang menanti dengan perjanjian itu. Ya, pasti ada sesuatu yang diharapkan dari perjanjian itu. Ya kan? Perjanjian kerjasama pasti ada keuntungan yang dicari di situ. Ya, 50% untuk pihak pertama, 50% untuk pihak kedua. Ya. Sama misalnya kalau kampus kita ingin bekerja sama dengan sekolah, dengan SMA misalnya. Ya. Ada goalnya. Apa goalnya? Misal ya, dengan SMA tertentu, jika anaknya masuk ke sini maka bebas uang pendaftaran. Ini contoh ya, bebas uang pendaftaran. Jadi uang pendaftarannya gimana? Anak ini memang gratis apa enggak? Terserah pihak sekolah, terserah pihak kepala sekolah. Mau dibuatnya gratis, mau dibuatnya bayar. Kalaupun dibuat bayar, nanti pihak kampus tetap menerima bayar. Uangnya dikasih ke kepala sekolah. Itu haknya kepala sekolah. Begitulah kampus-kampus yang ramai di Kota Medan ini kerjasamanya sistem seperti itu. Itu yang saya ajar, saya sampaikan juga sama Ibu Nira. Kita datangi kampus-kampus di daerah-daerah, buat kerjasama seperti itu. Kepala sekolahnya uang pendaftaran full untuk kepala sekolah ambil. Tapi jangan ganggu uang pembangunan. Yang kita butuhkan hanya uang pembangunan sama uang kuliah. Itu untuk kita. Ya. Di mana-mana memang kalau uang pendaftaran, uang formulir itu bukan untuk kita. Ya, karena untuk mencetak formulir udah ada dari uang pembangunan. Itu harusnya ya. Jadi kalau dalam perjanjian itu harus saling menguntungkan. Yang menguntungkannya apa? Kalau dari perjanjian antar kampus ya kita dapat mahasiswa banyak misalnya. Pihak sekolah mau sekolahnya, mau kepala sekolahnya dapat bagian dari uang pendaftaran. Misal uang pendaftaran kita berapa? 300 atau 300 misalnya. Ya, jika 10 siswa dimasukkan yang ke sini udah 3 juta. Kalau satu kelas dimasukkannya kemari udah ya, kalikan misalnya 40. Ya, udah banyak.
Itu yang saya apakan. Karena seperti yang saya bilang, saya dari dulu sudah berkecimpung di dunia pendidikan ini dari tahun 2010. Ya, pertama di WISU ada masalah, saya tergusur ke Sutomo, dari Sutomo saya ke Delhi saya ke sini. Ya, Sutomo udah dijual sekarang di Jogja. Syarat perjanjian dalam hukum adat. Yang pertama, titik tolak pada dasar kejiwaan. Pada hukum adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan, kerukunan dan bersifat tolong menolong. Ya, jadi kalau dalam suatu kelompok adat, ya, perjanjian hukum adat itu harus berdasarkan sifat kekeluargaan, kerukunan dan tolong menolong. Ya, jadi kalaupun misalnya kita anggota dari suatu adat, kita ingin melakukan peminjaman dengan jaminan tanah kita, tanah rumah kita dalam posisi tanah adat, ya, kita harus melibatkan pihak ketua adat. Nggak bisa kita main sendiri aja, walaupun itu murni 100% adalah tanah kita, ya, tapi letaknya di persekutuan adat, maka ketua adat harus terlibat di dalamnya. Ya, jika ketua adat tidak terlibat, maka nanti jika ada masalah, ketua adat akan lepas tangan. Jika ada eksekusi, ya, ketua adat pasti tidak mengizinkan. Ya, apalagi eksekusinya diambil oleh pihak luar. Maka kalaupun eksekusi oleh pihak bank misalnya, bank ngambil, tapi bank harus berjanji akan menjual kepada warga adat juga, minimal semarga, walaupun tidak dalam satu kampung yang sama, tapi memiliki marga yang sama. Ya, jadi nggak keluar kemana-mana tanahnya. Pada hukum adat tidak hanya ada dua kata sepakat, maka lazimnya disertai dengan tanda ikatan sesuai dengan sifat hukum adat yang nyata. Ya. Jadi pada dasarnya dalam hukum adat ini bukan hanya ikatan atau perjanjian, tapi bagaimana perjanjian atau ikatan itu dapat tumbuh atau diterima dalam masyarakat. Ya, berarti perjanjian atau kerjasama yang dibolehkan, yang tidak bertentangan dengan hukum maupun hukum adat, hukum nasional maupun hukum adat. Perjanjian pada hukum adat selain dalam ruang lingkup harta kekayaan juga menyangkut yang tidak bersifat kebendaan. Ya, apa ini contohnya? Misalnya dalam hal marga, ya, perkawinan, ya, perkawinan adat, itu pasti ada perjanjian antara kedua belah pihak keluarga adat. Jika pastinya kalau keluarga adat itu kalau misalnya di Batak pasti tidak mungkin nikah semarga, ya kan? Tidak mungkin. Walaupun nggak ada hubungan darah sekalipun kita, tapi kalau semarga tetap dibilang saudara, nggak boleh. Ya, nggak bisa misalnya Nenggolan nikah sama Nenggolan, si Torus sama si Torus, nggak bisa. Pasti harus keluar adat, dan keluar adat itu pun harus ada aturannya lagi. Saya kurang paham. Ada yang masih keluarga dekatnya, ya kan, masih kerabatnya, ya. Keluarga mungkin dari keluarga neneknya, masih keluarga dekat. Asas dalam perjanjian adat yang pertama itu tunai atau kontan. Itu suatu bentuk prestasi yang dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga. Ya. Jadi kalau dalam perjanjian hukum adat harus dalam satu waktu tertentu. Ya, kalau mau buat perjanjian dia terang. Dia jelaskannya semua perjanjian, hak dan kewajiban pihak satu, pihak dua dalam satu waktu itu. Selesai disepakati, tanda tangan.
Jadi dalam hukum adat kalau ada misalnya mau buat perjanjian, nggak boleh ada bahasa-bahasa dalam perjanjian itu yang bersifat apa ya dibilangnya ambigu atau samar-samar. Ya, memiliki pengertian yang samar-samar. Bisa pengertiannya satu atau dua. Ya itu nggak boleh kalau di hukum adat. Memang harus jelas. Jelasnya seperti apa? Misalnya ya kredit kereta. Jika tidak membayar 3 kali berturut-turut, maka kereta akan kami ambil. Mohon kerjasamanya oleh ketua adat setempat. Dengan bukti-bukti kami akan datang untuk mengambil kereta. Jadi nggak sembarangan juga mereka main ambil-ambil aja. Kalau udah masuk ke kelompok adat, mereka harus ketemu dulu dengan ketua adat. Saya pernah bilang sama kalian kan, kalau kalian nanti mudah-mudahan tamat dari sini dapat kerjaan PNS diletakkan ke daerah, yang pertama kalian jumpai adalah ketua adat setempat. Buang marga kita, buang agama kita, buang suku adat budaya kita, kita masuk sebagai nasional Indonesia. Ya. Kita nggak bisa maksakan adat budaya agama kita di situ, karena kita pendatang. Kalaupun apa pasti beliau ketua adat ini pasti bertanya nantinya. Nggak usah kita ungkapkan dulu, mereka pasti bertanya. Ya, anak ini, adinda ini agamanya apa? Misalnya Islam, oh Islam nanti masjidnya sekitar berapa meter dari sini, silakan. Misalnya Kristen ada gereja di sini yang Katolik, yang Protestan sebelah sini, pasti dijelaskan. Nggak perlu kita bilang dulu, nggak usah kita bilang, kita cuma bilang nama aja. Ya. Nama saya kalau memang namanya ada marganya, nggak apa-apa, bilangkan aja sama marganya. Tapi kalau memang nama kalian tidak punya marga, tapi kalau memang ada marga tapi marga itu tidak dibuat di nama, nggak usah kalian tambah-tambahin. Ya. Karena nantinya dari melihat wajah dan logat pasti sudah ketahuan kalian pasti akan punya marga di situ. Ya, kalaupun kalian tidak punya marga, kalian pasti dari kelompok adat tertentu. Yang orang tua kalian mungkin tidak meletakkan marga di dalam nama kalian. Yang bentuk-bentuk perjanjian adat, bahwa hukum perjanjian pada dasarnya mencakup hutang piutang. Dalam hal ini yang pertama itu perjanjian kredit. Ya, perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga atau barang-barang tertentu yang dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat telah disepakati. Ya. Jadi yang dikembalikan itu jika ada perjanjian misalnya, jika dikembalikan maka kembalikan barangnya. Jika mohon maaf ya, ini mohon maaf jika misalnya dari daerah itu terjadi bencana, ya pihak tempat gadainya terkena bencana, misalnya kena banjir, contohnya kan. Jadi barang gadaiannya hilang, tersapu banjir. Sepeda motornya hilang, mobilnya hilang misalnya, tersapu banjir. Gimana? Pihak pegadaian bertanggung jawab, maka pihak pegadaian bertanggung jawab mengeluarkan uang senilai barang itu dengan tahun barang itu. Ya, ngerti ya? Jadi bukan misalnya kejadiannya 2023 diganti dengan harga misalnya mobil di tahun 2023, bukan. Tapi lihat mobilnya tahun berapa, misalnya mobil tahun 2000, maka gantinya lihat misalnya Kijang tahun 2000 saat sekarang ini berapa, contohnya kan? Ya, misalnya 18 juta atau 20 juta misal contohnya aja ya. Saya nggak tahu pasti kan. Kita ambil contoh. Maka pihak
pegadaiannya nanti, pihak rumah gadainya itu bilang nilai kendaraan Anda yang jadi jaminan kepada kami pada saat ini berkisar 20 juta. Silakan Anda cari kendaraan yang sama atau sejenis atau yang nilainya 20 juta biar kami bayarkan. Itu kalau perjanjian kredit. Yang dua ada perjanjian kempitan, yaitu merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Di dalam hal ini harus ada musyawarah lebih dahulu. Kepercayaan dan surat perjanjian diadakan di waktu pengembalian barang. Dan jika barang tersebut tidak diambil, maka barang itu dijual atas dasar mufakat. Dalam surat perjanjian itu ditentukan jumlah harga pengembalian barang. Apabila barang yang dititipkan itu hilang, maka harus ada penggantian, dan apabila barang itu telah dijual, orang yang dititipkan barang tersebut harus diberi upah untuk jerih payahnya. Jadi kalau barangnya itu udah dijual, kalau hilang ya jelas harus diganti tadi kan. Kalau udah dijual, selain dia mengganti, harus ada biayanya lain. Karena dengan dia menjual udah dijualnya itu kan dia mendapat keuntungan. Bisa jadi nanti keuntungannya bagi dua. Bukan harga seluruhnya. Misalnya harga barangnya 20 juta, dia jual 25 juta, maka yang 5 jutanya itu bagi dua. 2,5. Karena dia menjual tidak dengan izin pemilik barang dan melanggar perjanjian. Yang ketiga ada perjanjian tebasan. Itu terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya. Ini kalau jual beli, dalam hal ini jual beli sebenarnya belum layak dijual belikan. Contoh misalnya kalau Kota Medan ini apa ya? Durian. Durian di mana-mana itu jadi rebutan. Maka yang pihak penjual di Kota Medan ini pasti mendatangi ladang-ladang durian. Dicarinya. Oh, dapat nih ladang durian. Pak, ini punya siapa? Punya bapak ini. Dijumpai bapak ini. Pak, ini ladang duriannya. Udah ada yang beli? Oh, belum. Kalau panen saya ambil semua. Oh, ini panennya kira-kira sebulan lagi, nggak apa-apa Pak. Berapa ini kira-kira? Per kilonya misal dibilangnya per kilonya 100.000 misalnya kan, per kilo 100.000. Maka nanti saat dipanen, per kilo 100.000 dia kasih panjar. Misalnya ini Pak, saya kasih panjar 5 juta. Nanti saat panen Bapak hubungi saya datang, saya angkut semua. Saya bawa mobil sendiri. Nggak pakai ongkos kirim lagi. Jadi Bapak harga jual buah aja. Jadi saat nanti panen, ditimbang, dikali harganya, biasanya 100.000 per kilo, contoh dikali, itulah yang dibayar. Walaupun ketika sebulan yang akan datang harganya naik jadi 200.000 sekilo, maka yang dibayarkan tetap 100.000. Ada perjanjian perburuhan. Dalam hal ini yaitu perjanjian kerja. Di mana seseorang yang ingin mempekerjakan orang lain, maka orang yang memberi kerja ini harus tahu betul hak-hak yang harus diterima oleh pekerja. Jangan diabaikan. Kalau misalnya kerjanya di pabrik atau yang tempat-tempat yang memiliki resiko tinggi,
maka daftarkan beliau di BPJS Tenaga Kerja misalnya, atau asuransi mana yang dipercaya oleh pihak bos. Harus punya asuransi, ya. Harus dibilang hak dan kewajibannya saat mau bekerja itu. Ya, ada juga di sini perjanjian pemegangan. Apa itu? Ini berarti jaminan. Gimana kita minjem kita minjem uang orang, kita kasih jaminannya. Ini saya mau minjem uangmu 10 juta. Ini aku punya gelang 25 gram sebagai jaminannya. Ya, maka uangnya ambil, barangnya tinggal. Nanti ini 3 bulan saya lunaskan. 3 bulan dari sekarang lunaskan. Maka dalam waktu 3 bulan itu harus dilunaskan. Ya, kalau sudah masuk 3 bulan, pihak pemberi hutang harus mengkonfirmasi ke pihak yang berhutang gimana tentang hutangnya. Apa bisa emasnya ini kita jual sebagai tebusannya? Nah, ada perjanjian pemeliharaan. Nah, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan ini ialah bahwa pihak yang satu pemelihara menanggung nafkah pihak yang lain atau terpelihara, lebih-lebih selama masa tuanya. Pemelihara menanggung pula pemakaman dan pengurusan harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, di mana terkadang bagian itu sama dengan seorang anak. Ya, jadi ini kalau dalam hal hukum adat. Contohnya apa? Ini ada orang tua udah sakit-sakitan, anaknya nggak mau ngurus, dicarinya perawat, maka perawat itu menjaga. Nanti jika orang tua ini meninggal, dalam hukum adat maka yang menjaga ini punya hak yang sama dengan anaknya. Ya, dalam hukum adat ya, kita kan cerita hukum agama balik ke masing-masing. Ya, tanya sama pemuka agamanya masing-masing. Ya, kita cerita hukum adat. Kalau kalian jadi baby sister misalnya, baby sister orang tua, ya, yang udah nggak bisa jalan lagi, duduk di kursi roda, kan harus mandikannya apa segala macam. Ya, saat dia meninggal, haknya kata pengacara yang memelihara dapat. Ya, jadi kalau anaknya 4, ada yang pemelihara 1, jadi bagian harta peninggalan orang tua itu dibagi 5. Ya, sama. Karena kan seharusnya yang memelihara ini anak. Ya, kewajiban memelihara adalah anak. Tapi kalau anak tidak mau memelihara, dikasih ke orang, maka sama haknya sebagai anak. Yang ketujuh ada perjanjian pertanggungan kerabat. Ya, hukum adat terdapat perjanjian di mana seseorang menjadi penanggung hutang orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa pelunasan piutang tidak mungkin lagi diperoleh oleh peminjam sendiri. Ya, jadi kalau dalam hukum adat, ya, si berhutang dan si penanggung, jadi si penanggung ini juga dapat ditagih hutang si peminjam atau si berhutang jika memang si berhutang sudah tidak lagi mampu untuk membayar hutangnya. Ya. Jadi kalau kalian dalam hukum adat, kalau kalian disuruh jadi penanggung, kalian pikir-pikir dulu, ada akibatnya. Dek, kakak mau pinjam kereta nih, mau
kredit kereta, adik sebagai penanggung ya, main teken aja. Kakak kasihlah uang jajannya, teken, kasih uang jajan 100.000, 200.000, ya. Saat dia tidak sanggup lagi membayar, dalam hukum adat kalian bisa ditagih, ya. Maka jangan sembarangan. Kalau kita hukum nasional, enggak. Pihak penanggung ini hanya sebagai pihak yang dapat dihubungi jika si berhutang tidak bisa dihubungi, ya kan? Kalau si berhutang tidak bisa dihubungi, maka pihak kredit ini akan menghubungi kita sebagai pihak penanggung, mengkonfirmasi keberadaan si berhutang. Yang ke-8 ada perjanjian serikat. Maksudnya ini kerjasama daripada anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan yang menimbulkan serikat, ya. Jadi kalau dalam hukum adat itu bisa dalam kelompok masyarakat melakukan peminjaman misalnya, ya. Untuk apa? Bukan untuk pribadi masing-masing, tapi untuk mengelola daerahnya, ya. Misal nggak ada nih air bersih yang mengalir ke rumah warga misalnya, ya, contohnya. Maka di daerah situ ada sungai. Maka harus beli pipa dan pompa untuk mengalirkan ke seluruh rumah. Pompanya pasti pompa yang besar, ya kan? Dari mana uangnya? Bisa ajukan atas nama kelompok masyarakat, ya, dibayar sama-sama dari kas desanya, kas kelompoknya. Yang ke-9 ada perjanjian bagi hasil. Itu merupakan suatu perikatan di mana objek transaksi bukan tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Ya, jadi perjanjian bagi hasil ini bukan masalah tanahnya, tapi apa yang dihasilkan oleh tanah. Ya, contoh misalnya seperti ini. Nah, misalnya ada orang disuruh, kau pelihara dulu sawahku itu, nah, sampai panen, maka nanti 30% dari hasil sawahnya itu untuk kau, untuk dirimu. Makanya saat kita kerjakan panen, ya, jadi panen semua, ambil 30% hak kita karena sesuai dengan perjanjian bagi hasil, ya. Karena dia udah menjaga dan segala macam, mau jaga, memupuk segala macam, walaupun pupuknya dari si pemilik sawah misalnya, tapi kan dia yang bekerja. Ada perjanjian yang ke-10, perjanjian ternak. Ya, pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu. Ya, jadi di sini aturannya yang pertama, jika ternak itu ternak jantan, ya, jadi kalau yang lahir itu misalnya kita ambil contoh aja lembu. Jadi kalau lembunya yang lahir adalah jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya, ya. Dijual dulu ke pasar, tanya berapa harganya, sekian. Kalau udah tahu asal harganya, setelah itu dijual, labanya dibagi 2, ya. Kalau misalnya, si pemilik ternak saya tidak mau menjualnya, saya kasih aja hakmu, itu juga nggak jadi masalah. Setelah dikonfirmasi ke pasar berapa harganya, berapa hak dari si pengelola ternak ini, kasihkan. Maka si pengelola ternak ini sudah tidak punya hak lagi terhadap sapi atau hewan ternak itu.
Ya. Yang kedua, jika ternak itu betina, maka setelah ternak itu tersebut beranak, anaknya dibagi sama banyak antara si pemilik dan si pemelihara. Nah, jika ternak dipatut harga induknya, kemudian anaknya dibagi dua, sama banyaknya dan kelebihan harga induknya yang dipatut itu dibagi dua pula. Apa maksudnya? Ya, jadi kalau anaknya dua, maka dibagi satu untuk si pemilik ternak, satu untuk si pemelihara. Ya. Tapi kalau anaknya tiga, satu untuk si peternak, satu untuk pemelihara, yang satunya dijual ke pasar, berapa harganya, dibagi dua uangnya. Selesai. Ini harus bagi adil. Jika ternak dijual sebelum ternak tersebut beranak, maka ketentuannya, jika induknya terlebih dahulu dipatut harganya, maka laba dibagi dua. Ya. Jika induknya dahulu tidak dipatut harganya, maka kepada pemelihara diberikan sekedar uang jasa selama ia memelihara ternak tersebut. Besarnya tergantung kepada pemilik ternak, sifatnya hanya sosial saja. Yang ketiga, jika ternak itu mandul, maka dijual, biasanya dikeluarkan juga uang rumput pemeliharaan, dan pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ia ingin membeli atau memelihara kembali. Ya. Jadi kalau kalian berencana nanti ingin punya ternak, harus jelas kalau kalian memang ternaknya di kelompok adat. Ya. Tapi kalau nggak termasuk dalam kelompok adat, dalam masyarakat yang bebas, ya nggak ada masalah. Ya. Kalau yang dalam masyarakat saya dengar biasanya biaya pemeliharaannya itu 500.000 per bulan. Ya. Itu biaya dia ngangon bagi si pemelihara. Jadi kalau udah dikeluarkan biaya itu, apapun yang terjadi sama ternaknya beranak 1, 2, 3, 4, 5, itu untuk si pemilik ternak. Si pemelihara nggak punya hak lagi, karena dia sudah dibayar. Nah, itulah pertemuan kita hari ini tentang perjanjian dalam hukum adat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, pertemuan ke-14.